Under the glatters, hold your air. Engage. Get everything tight, big breath, get on it, you're going up. On top, breathe. 1, 2, 3. Think lower body, get the lower body nice and tight, breathe. 1, 2, stay tight, stay tight. Good job. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kembali terbukti. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran bukanlah karangan dari manusia, melainkan wahyu, petunjuk dan peringatan bagi manusia dari Tuhan semesta alam. Al-Quran adalah kitab terupdate, terakhir dan terbaru sebagai penyempurna dan penutup kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil dan terakhir Al-Quran. Di dalam Al-Quran berisi ilmu dan pelajaran yang mencakup astronomi, biologi, fisika, kesehatan dan ilmu teknologi. Kali ini kebenaran Al-Quran datang dari ilmu penerbangan dan terbukti secara ilmiah dan penelitian. Seorang peneliti sekaligus pilot dari unit Angkatan Udara Amerika Serikat, Letkol Robert Ray, merupakan salah satu peneliti sekaligus pilot senior terbaik milik Amerika Serikat. Letkol Robert Ray bukanlah peneliti dan pilot kaleng-kaleng, melainkan pilot yang memiliki jam terbang tinggi dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang penerbangan. Ada hal yang menarik di awal-awal karir Letkol Robert Ray, yaitu ketika ia pertama kali meneliti dan menerima perintah untuk menerbangkan pesawat di ketinggian langit tertinggi. Awalnya penerbangan berjalan lancar di ketinggian minimum atau ketinggian rendah, dan seketika berubah ketika Letkol Robert Ray menambah ketinggian pesawatnya mendaki langit. Seketika itu dadanya terasa sesak dan menyempit akibat mendaki langit dan hampir kehilangan kesadaran akibat dadanya terasa sesak. Ternyata sistem dan hal ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu melalui Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Tuhan semesta alam melalui Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat ke-125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini sangat terdengar dan terlihat jelas bahwa manusia akan merasakan sesak dan dadanya menyempit ketika mendaki langit jika tidak menggunakan peralatan khusus. Hal inilah yang membuat para insinyur dan ilmuwan barat terkejut sekaligus takjub atas kebenaran Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang bernama Muhammad yang hidup 1400 tahun yang lalu mengetahui sistem oksigen atmosfer bumi, padahal teknologi pesawat terbang belum ditemukan dan belum ada. Para peneliti barat menduga-duga dengan dugaan yang konyol bahwa mereka berpendapat bahwa Muhammad pasti pernah terbang menggunakan pesawat di masa itu, karena mengetahui batas oksigen bumi yang membuat dada menjadi sesak ketika mendaki langit, dan menulisnya di dalam Al-Quran. Tetapi para peneliti lain tidak sependapat. Bagaimana mungkin Muhammad memiliki pesawat padahal di zaman itu belum ditemukan teknologi pesawat untuk terbang mendaki langit? Inilah bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dan sekaligus bukti bahwa Nabi Muhammad benar-benar diterbangkan oleh malaikat Jibril ke langit untuk dimi'rajkan menghadap Allah
untuk menerima perintah sholat langsung menghadap Tuhan semesta alam. Alright, how it's going to work, I'm just going to breathe normally, stay relaxed. Whenever you're ready, go back on that step, okay? Okay. Alright, keep your head back. There's the light bar. Breathe normally. You alright, sir? You okay, sir? You doing alright? Whoa, yeah. How you feeling? I feel like I was in some sort of fist fight.